Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini aku akan bahas mengenai bagian short story pada isi volume ketiga di tahun ketiganya, sesuai dengan leak yang beredar di Reddit dan juga X, dimana untuk short story yang pertama akan dimulai dari POV karakter Morishita Ai dengan judul Kehormatan, dimana peluru cat yang kutembakkan dengan begitu mega seharusnya mampu mengenai setiap musuh, menjatuhkan pasukan berjumlah 30 orang hanya dengan satu senapan saja. Namun kenyataannya tidak satupun mengenai sasaran. Dan saat peluruku habis dan aku panik saat mengganti magazine, aku bahkan gagal memasangkannya kembali. Pasti produk ini produk cacat. Tidak mungkin tidak, secara praktis ini sudah jelas, keluh Morishita. Ya, di tengah kesulitan itu, tampaknya kelas C menunjukkan niat yang sangat menyedihkan untuk mundur. Dan karena posisiku berada di barisan tengah, aku juga memutuskan untuk mundur agar tidak terkena tembakan. Namun pada saat itu, musuh pasti ketakutan akan keberadaanku yang begitu mengancam. Hampir dari semua moncong senjata mereka mengarah pada punggungku yang rapuh ini. Biasanya aku akan menampilkan gerakan secepat Dewa Idaten, namun karena berbagai keadaan, itu tidak mungkin kulakukan pada saat ini. Ya, serangan tanpa belas kasih sebentar lagi akan menembus tubuhku. Kalau begini, bagaimana caraku menyelamatkan diri? Pikir Morishita. Dan ketika aku berlari secara mati-matian, yang terlihat oleh mataku adalah Yamamura Miki yang setipis tisu. Lalu aku berpikir kalau aku tidak bisa jatuh di sini. Dan hanya ada satu pilihan. Awas Yamamura Miki, ucap Morishita sambil melindungi Yamamura. Ya, jika aku meraih pundaknya dan memutarnya, dia bisa menjadi tameng untukku. Dengan menjadi pelindungku, dia akan meninggalkan sedikit bukti keberadaannya, pikir Morishita. Namun, tepat ketika aku menegaskan cekramanku ke pundak Yamamura, rasa sakit yang tajam mulai menembus punggungku. Tembakan kedua menyusul dan rasa sakit terus menggema di pundakku. Keluh Morishita. Morishita-san, teriak Yamamura. Ya, sepertinya aku hanya sedikit terlambat menjadikannya tuh sebuah tameng. Sepertinya sampai di sini saja untukku. Setidaknya kau lari saja, ucap Morishita kepada Yamamura. Tidak mungkin, kenapa kau ingin melindungi seseorang sepertiku? Tanya Yamamura. Ternyata aku masih punya hati yang penuh kasih, itu saja. Hiduplah Yamamura Miki. Dan sebagai gantiku, jadilah seseorang yang Amazones, ucap Morishita. Morishita-san, teriak Yamamura kembali. Ya, aku rasa begini juga tidak buruk, karena aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Yamamura Miki pasti akan berterima kasih kepadaku sepanjang hidupnya, pikir Morishita. Terlebih lagi, aku bisa kembali ke kapal dan beristirahat. Sebagai cara untuk gugur, ini benar-benar tindakan yang sempurna dan penuh kehormatan, pikir Morishita. So, masuk ke short story selanjutnya, di mana POV berasal dari karakter Horikita Suzune dengan judul Kontradiksi. Ketika aku melanjutkan pembicaraan dengan Karuizawa mengenai aliansi antara kelas C dan juga kelas D, Karuizawa berkata, kelas D itu kelas yang unik. Melihat kelas C yang terluka parah, mereka mungkin merasa kasihan. Tapi tetap saja, menerima musuh yang sudah setengah hancur begitu bukanlah hal yang mudah. Membentuk aliansi tanpa koordinasi sebelumnya mustahil terjadi secara mulus. Iya sih, Hirata-kun dan yang lainnya juga bilang begitu. Mereka menduga bermacam-macam kemungkinan. Seperti mungkin bukan hanya menyerahkan kemenangan tapi juga memberikan private point, tegas Horikita. Dan saat aku menyebutkan soal kontrak awal antara Aina Koji dan Ichinose, Karuizawa mengangguk mantap. Oh begitu. Ya, aku juga memikirkannya begitu. Atau lebih tepatnya, aku yakin itu benar, ucap Karuizawa. Ya, bagi diriku yang selalu menuntut kepastian, kata-kata seperti memastikan semuanya, aku merasa pikiranku sedikit lebih teratur sekarang ini dan bisa melangkah ke depan. Tentu saja, bersama dengan itu muncul satu kekhawatiran baru dalam diriku. Namun saat aku sibuk memikirkannya, Karuizawa tiba-tiba saja bertanya, "Hei, aku tahu kamu menghindar waktu itu, tapi boleh nggak kalau aku tanya hal yang agak langsung sekarang ini?" Tanya Karuizawa. Ya, dia memandangiku dengan ekspresi yang sedikit ragu, bahkan terlihat malu.
Hah? Menghindar? Apa maksudmu? Tanya Horikita. Lalu balasan dariku itu langsung disanggah oleh pertanyaan berikutnya. Kamu suka Ayano Koji nggak, Horikita-san? Meskipun sekarang kalian sudah jadi musuh, tanya Haruizawa. Di mana kata-kata itu membuat pikiranku seolah terhenti sesaat. Namun pada saat waktu yang bersamaan, ingatanku kembali ke sebuah momen yang tak lama ini sudah terjadi. Percakapan di bangku taman tak lama setelah Ayano Koji pindah kelas. Momen yang membuatku dan Karuizawa sedikit lebih dekat. Itu yang kamu maksud dengan pertanyaan yang terlalu jauh? Tanya Horikita. Soalnya ini masalah yang cukup penting bagiku, tegas Karuizawa. Bukannya aku sudah bilang aku tidak pernah jatuh cinta pada siapapun, balas Horikita. Ya, seperti sebelumnya, aku tetap menyangkal. Tapi kamu panik, ucap Karuizawa. Kalau kamu menanyakan apakah aku suka dengan seseorang atau tidak, itu topik yang membuat siapapun pasti akan canggung kan? Dan tentu saja aku juga akan bereaksi begitu, balas Horikita. Kalau begitu, kamu suka Sudokun? Tanya Karuizawa. Tentu tidak, dia hanya teman sekelas yang bisa diandalkan, balas Horikita. Tuh kan, jawabannya langsung padahal pertanyaannya sama, ucap Karuizawa. Itu ucap Horikita dengan ragu. Ya, memang terdengar agak janggal. Tidak ada bedanya antara Ayano Koji dan juga Sudo. Keduanya sama-sama anak laki-laki SMA. Namun suatu kontradiksi kecil yang tak bisa kupahami tiba-tiba muncul di dalam diriku. Kalau kamu sungkan sama aku, kamu nggak perlu khawatir kok, ucap Karuizawa kembali. Sungkan, apa maksudnya? Tidak apa-apa, meskipun kami menyukai orang yang sama. Tidak, aku sendiri bahkan, ya sebelum pikiranku sempat menyatu. Karuizawa terus melanjutkan pertanyaannya. Aku nggak merasa jatuh cinta pada orang yang sama itu hal yang buruk. Lagi pula, ucap Karuizawa. Namun tepat saat dia hendak melanjutkan kalimat lagi pulanya, ekspresinya berubah sesaat, seolah menahan sesuatu. Lagi pula apa? Tanya Horikita. Ya, karena penasaran terhadap ekspresi sesaat itu, aku bertanya sekali lagi secara refleks. So, pada bagian selanjutnya, short story bakalan berasal dari karakter Shiraishi Asuka dengan judul Tak Berwarna dan Transparan. Di dalam tenda berkapasitas 2 orang, entah kenapa Hoashi sedang duduk seiza di hadapanku. Oh ya, duduk seiza itu adalah cara duduk tradisional formal di Jepang dengan cara melipat kedua kaki ke belakang. Mohon izinkan aku menanyakan sesuatu, ucap Hoashi. Dan sambil berkata begitu, dia menundukkan kepalanya sangat dalam. Kamu terlalu formal seperti ini, memangnya apa yang ingin kamu tanyakan, ucap Shiraishi. Tentu saja, apakah ada seseorang yang kamu sukai, Shiraishi-san? Tanya Hoashi kembali. Ya, aku sempat merasa dia bertingkah aneh sebelumnya, dan ternyata ini penyebabnya. Memahami alasan sikap Hoashi yang canggung sejak tadi, aku lalu mulai meletakkan tanganku di bahunya. Pertama-tama, jangan terlalu kaku seperti ini, aku lebih suka dirimu yang biasanya, Hoashi-san, ucap Shiraishi. Benarkah? Balas Hoashi. Ya, biasanya dia adalah tipe orang yang bersikap santai dengan siapapun. Cara bicaranya yang kasual baik pada laki-laki maupun perempuan adalah ciri khasnya. Ya, ayo berbicara seperti biasa, seru Shiraishi. Ya, baiklah, soalnya aku biasanya jarang ngobrol sama kamu, balas Hoashi. Dimana suara yang keluar kali ini jelas berbeda. Tegangannya luruh, tergantikan oleh rasa senang yang murni yang mengalir hangat melalui nada suaranya. Kenapa begitu? Kamu boleh berbicara denganku kapan saja, balas Shiraishi. Maksudku, Nishikawa-san, itu selalu waspada. Kalau aku ngobrol sama kamu sedikit saja, dia pasti langsung menyela di tengah-tengahnya, ucap Hoashi. Kurasa itu karena dia hanya ingin ikut terlibat, balas Shiraishi. Kalau menurutku sih wajahnya kayak marah karena aku merebut kamu. Bahkan tadi, waktu diputuskan aku satu tenda sama kamu, tatapannya kayak aku habis melakukan dosa besar, jelas Hoashi. Benar juga, Ryuko-san adalah orang yang memiliki cara pandang khusus saat melihatku. Dan mungkin karena itulah orang-orang di sekitarnya mengira hubungan kami itu spesial. Ya sudahlah, jadi apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Shiraishi. Dimana sekarang Hoashi yang sudah melupakan topik Ryuko dan sepenuhnya kembali fokus pada pembicaraannya. Dimana dia sangat ingin tahu soal percintaan. Ya, tentu saja aku juga jatuh cinta. Aku ini juga seorang gadis SMA yang sedang berada di masa pubertas kan. Mau tahu siapa orangnya? Ucap Shiraishi. Dan dengan kepala mengangguk cepat-cepat, mata Hoashi berkilat-kilat penuh antusias saat mendengarnya. Aku menyukai suara, entah itu laki-laki maupun perempuan. Jadi orang yang menarik perhatianku sudah pasti seseorang yang memiliki suara yang sangat memikat.
Dan baru-baru ini aku menemukan sebuah suara yang menurutku sungguh luar biasa, ucap Shiraishi. Kalau begitu, kandidatnya jadi jauh lebih sedikit ya. Jangan-jangan orang itu duduk di sebelahmu saat kita berada di kelas, tanya Hwashi. Kamu ini nakal sekali ya, Hwashi-san. Jadi kamu sudah punya tebakan kuat siapa orangnya, balas Shiraishi. Namun saat aku hendak melanjutkan percakapan, terdengar langkah kaki mendekat dengan tempo yang tenang. Otakku sudah tahu terlebih dahulu siapa pemilik langkah itu, bahkan sebelum aku benar-benar menyadarinya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, Shiraishi. Apakah kamu ada waktu? Ucap Ayano Koji. Ya, sebuah kemunculan yang begitu tepat waktu, seolah sudah diperhitungkan sebelumnya. Lalu aku meminta izin dengan cepat kepada Hwashi, yang matanya kini bersinar makin kuat. Di mana aku mengambil lentera, lalu menengok keluar dari pintu tenda. Selamat malam, Ayano Koji-kun. Ada apa? Tanya Shiraishi. Aku ingin membicarakan sesuatu sebentar. Bisakah luangkan waktumu untukku? Tanya Ayano Koji. Membicarakan sesuatu ya? Balas Shiraishi. Ya, meski ini sudah cukup larut, aku penasaran apa yang akan dia bahas. Dimana kesan yang selalu kudapat darinya sampai saat ini adalah tak berwarna dan transparan. Sulit menebak apa yang tersembunyi di balik kualitas suara itu. Dan justru itulah yang membuatnya sangat memikat. Hei, pastikan jangan sampai ada cowok lain yang lihat ya. Kalau ketahuan bisa jadi masalah besar, saut Hwashi. Iya, karena topik yang kami bicarakan barusan, imajinasi Hwashi tampaknya sudah lari jauh sekali. Baiklah, kalau begitu mari kita menikmati kencan malam kecil ini, pikir Shiraishi. So, jadi itulah isi short story pada volume 3 tahun ketiganya dari Classroom of the Elite yang sudah beredar leaknya di Reddit ya gitu kan. Dimana untuk detail isi volumenya sendiri bakalan aku lanjutin setelah digital versionnya keluar. Jadi tungguin aja gitu. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dimana jika ada yang salah aku minta maaf. Dan kalian juga bisa bantu aku koreksi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Gianni.